semuanya, selamat malam. Happy December everyone. Gak kerasa nih, ternyata 2021 sudah mau berakhir. Tapi Indodax akan tetap hadir seperti biasa menemani akhir tahun kalian di Indodax Room. Nah, kembali lagi bersama Tari yang kali ini buka pintu Indodax Room Special Edition Nataru. Atau teman-teman yang belum aware, Nataru itu apa? Natal Tahun Baru. Tolong dicatat ya, ini bahasa baru nih soalnya nih. Oke, jadi nggak ketinggalan juga seperti biasa pastinya kita juga akan bagi-bagi merchandise eksklusif Indodax ya. Dan selain itu, karena lagi suasana Nataru, akan juga ada hadiah hampers Nataru serta voucher Indodax. Jarang-jarang ya Indodax Room bagi-bagi voucher, tapi kali ini akan ada voucher Indodax buat teman-teman yang beruntung. Nah, untuk itu ikutin terus Indodax Room Special Nataru ini dari awal sampai akhir. Dan yang belum tahu apa itu Indodax Room, sebenarnya kayaknya udah pada tahu semua nih ya. Tapi Tari ingetin lagi, di Indodax Room ini teman-teman bisa mendengarkan langsung seputar blockchain, seputar trading, seputar cryptocurrency. Dan di sini teman-teman bisa mendengarkan langsung dari narasumber yang pastinya udah ahli banget, udah berkecimpung di dunia ini cukup lama. Kalau gitu teman-teman tungguin dulu hari ini, disisihkan dulu hari malam ini untuk nonton Indodax Room bareng Tari selama 1,5 jam ke depan. Sebelumnya Tari juga mau ngasih tahu bahwa Indodax sekarang punya grup Telegram resmi. Jadi teman-teman harus gabung grup Telegram Indodax yang bisa kalian cari dengan nama @indodaxroom. Ingat ya, hanya @indodaxroom. Selain daripada itu, bukan akun resmi Indodax. Tadi juga mau mengingatkan teman-teman semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Semoga teman-teman Indodax stay safe and healthy terus. Lalu selain itu Tari juga mau mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan Indodax Room Special Nataru yang ditayangkan secara live pada malam hari ini. Tidak bosan-bosannya Tari juga ingin mengingatkan kembali untuk mengikuti acara ini sampai selesai karena di penghujung acara kita akan bagi-bagi hadiah berupa paket merchandise Indodax serta, tunggu nih, Tari punya sesuatu. Nah nih, bisa kelihatan dengan jelas ya, ini e-money Indodax Special Edition yang teman-teman bisa bawa pulang. Nah, selanjutnya akan ada juga kuis seru di mana kita akan membagikan 3 bingkisan spesial untuk 3 orang pemenang serta 5 voucher Indodax bagi kalian yang beruntung memenangkan kuis voucher Indodax. Gimana, menarik banget ya? Pasti ya. Jadi teman-teman nggak cuma bertanya aja yang bisa dapat hadiah, teman-teman juga berkesempatan untuk menjawab kuis yang bisa teman-teman bawa pulang, hadiahnya pasti eksklusif juga. Nah, next kita masuk ke narasumber yang akan hadir pada malam hari ini. Pasti udah pada tahu ya siapa ya. Benar banget, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial di Indodax kali ini, yaitu Bapak Oscar Darmawan selaku CEO Indodax yang akan sharing seputar kilas balik kripto 2021 dan prediksinya di 2022. Seru banget ya bagi kalian nih yang sedang menggeluti cryptocurrency dan blockchain, para trader ataupun teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang baru mau tahu tentang blockchain dan aset kripto. Pastinya cocok banget karena kapan lagi kan bisa diberikan ilmu secara langsung oleh CEO of Indodax. Waduh, mantap ya. Karena udah ketahuan nih siapa yang jadi narasumber Indodax Room pada malam hari ini. Jadi sekarang teman-teman udah bisa nih merangkai kata-kata pertanyaan yang mau dikasih ke narasumber kita pada malam hari ini. Caranya gimana? Caranya seperti biasa, gampang banget. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sejak awal acara dimulai di kolom Q&A. Ingat ya, di kolom Q&A Zoom masing-masing. Pertanyaan harus ditulis dengan format yang benar, yaitu nama, username Instagram, kota asal, dan dilanjutkan dengan pertanyaan teman-teman. Contohnya Tari @tariindodax di Bandung, pertanyaannya apa itu Bitcoin. Nanti tim Indodax Room akan memilih pertanyaan terbaik yang telah diajukan dan Tari selaku host akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, nanti dari semua pertanyaan itu ada 10 pertanyaan terbaik yang akan dipilih yang akan mendapat hadiah berupa hampers merchandise spesial dari tim Indodax. Baik, nggak usah berlama-lama lagi, kayaknya tadi udah opening, udah lama banget dari tadi ya. Udah nggak sabar teman-teman mau lihat narasumber kita pada malam hari ini. Kalau gitu langsung aja tadi sambut Pak Oscar Darmawan. Halo Tari, halo semuanya. Ya, apa kabar lagi, Pak?
Iya, kabar baik. Ya, kita ketemu lagi di acara Indodax Room. Terakhir kita ketemu Indodax Room ini special edition tahun lalu, Pak. Cepet banget ya. Nggak kerasa setahun sudah lewat. Jadi nggak kerasa. Kalau tahun lalu mungkin Bitcoin itu harganya masih di bawah 500, Pak. Betul. Di 2021 ini sudah hampir 1 miliar. Ya. Luar biasa ya, Pak ya? Luar biasa. Kalau waktu itu kita beli tahun lalu, kemudian kita jual sekarang, sudah bisa beli rumah. Betul. Jadi nggak kacang-kacang gitu ya. Untungnya berapa kali lipat itu kalau di special edition yang tahun lalu. Nah, luar biasa. Berarti setiap kali momen Indodax Room ini momennya untuk beli. Betul. Jadi setahun kemudian tiba-tiba, waduh harganya udah berapa. Teman-teman, tapi sebelum kita discuss lebih jauh sama Pak Oscar, ditahan dulu karena Tari sendiri masih punya pertanyaan buat Pak Oscar. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan para member nih Pak, jadi Bapak siapkah menjawab pertanyaan dari Tari? Siap. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang dari tadi pasti udah ditungguin sama teman-teman. Sesuai dengan tema pada malam hari ini Pak. Perkembangan kripto di tahun 2021 ini kan luar biasa ya Pak ya, seperti yang tadi udah kita sebut. Namun beberapa kali Bitcoin itu menyentuh new all time high-nya. Nah, bahkan sempat menyentuh yang tadi kita bilang 900 jutaan. Bagaimana sih menurut seorang CEO Indodax gitu ya tentang hal ini? Apakah hal ini merupakan tanda bahwa Bitcoin sudah semakin diterima atau gimana nih Pak? Ya, kalau kita bisa sebut tahun 2021 ini sebenarnya adalah tahun di mana kita bisa mengatakan Bitcoin pertama kali mulai menyentuh mainstream. Ya. Kita bisa melihat bagaimana orang yang biasanya nggak tahu Bitcoin, mereka mulai mendengar Bitcoin. Kita bisa melihat bagaimana negara belum pernah sama sekali mempertimbangkan Bitcoin sebagai devisa. Di tahun 2021 ini mereka mulai membicarakan Bitcoin sebagai devisa. Ya, kemudian diwujudkan di El Salvador, yaitu suatu negara di Amerika Selatan. Yang kabarnya akan diikuti oleh beberapa negara-negara lain. Ya. Amerika Selatan yang selama ini terikat dengan US dollar, mereka mulai mempertimbangkan untuk mengganti devisanya menggunakan Bitcoin. Ya. Dan kita bisa melihat, thanks to Mr. Elon Musk, akhirnya harga Bitcoin bisa terangkat dengan sangat tinggi, dan Bitcoin mulai memasuki masa institusi investor mulai membeli Bitcoin. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari tadi ngeliatin Twitternya Elon Musk itu bukan cuma bahas Bitcoin, bahkan dia ya Pak ya, sebegitu besarnya aset kripto atau cryptocurrency di dunia institusi investor. Jadi bukan cuma trader-trader kecil aja, sekarang ternyata yang pemain-pemain besar pun juga udah pada main aset kripto. Begitunya ya Pak ya di 2021 ini. Kita bahkan bisa melihat di Indonesia sendiri kan pergerakannya mulai menarik nih. Kita bisa melihat bagaimana brand-brand besar mulai terjun ke dalam bidang kripto. Padahal dulu kalau kita bicara kripto 3 tahun lalu kan kita dibilang kita barang ilegal ya. Betul. Orang bahkan nanya kayak, ini apaan sih? Betul, makanya. Tari 3 tahun yang lalu tuh, lu kerja di Indodax gitu kan, apaan tuh gitu kan. Sekarang malah ternyata semua orang tiba-tiba berebut mau masuk ke dalam bidang kategori blockchain dan kripto ini. Betul banget. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu kalau tentang Bitcoin yang tadi udah Tari sebutin tentang Bitcoin, oh itu berarti ada Elon Musk, atau Dogecoin itu ada di Elon Musk juga. Tapi ada satu lagi nih Pak yang lagi heboh juga. Ini teman-teman di sini mungkin banyak juga yang nonton. Itu Shiba Inu, Pak. Nah, kalau Shiba Inu menurut pandangan Pak Oscar mengenai Shiba Inu atau tentang Dogecoin juga boleh deh, Pak. Ya. Itu gimana sih, Pak, di tahun 2002-nya? Kalau kita mengatakan tentang Shiba Inu dan Dogecoin ya, no offense kepada para penggemar Dogecoin dan Shiba Inu ya. Tapi kita harus sadar bahwa token Shiba Inu dan Dogecoin itu token yang pertama kali berangkat dari community. Ya. Berangkat dari community dengan jumlah yang sangat besar. Ya. Itu artinya apa? Apabila tidak diikuti dengan suatu demand yang besar untuk mendukung supply-nya, harga token dari Dogecoin maupun Shiba Inu akan susah untuk bersaing dengan token-token lainnya. Setuju. Tapi ada satu hal yang menarik kalau kita lihat daripada supply daripada Dogecoin dan Shiba Inu dibandingkan Bitcoin dan teman-temannya. Kalau kita bandingkan antara Bitcoin dengan Ethereum, Shiba Inu dan Dogecoin itu relatif lebih dimiliki oleh retail. Benar-benar bisa kelihatan tersebar. Betul. Ini sesuatu yang positif dan sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang dimiliki terlalu retail, biasanya nanti efeknya yang pertama adalah pada saat ada momen harga naik, biasanya koreksinya lebih dalam. Tapi ada satu hal yang menarik. Kenapa? Kalau memang ini semua masih dipegang retail dan tiba-tiba institusi masuk, dia momentum dia untuk membentuk all new high yang baru akan lebih mudah.
Karena institusi lebih mudah melepas dan membeli. Makanya pada saat ada orang yang tertarik membeli dalam jumlah besar, pergerakan harganya akan lebih solid. Betul. Oke. Jadi ternyata walaupun ini koin yang sebenarnya basicnya lebih ke community ya. Community, betul. Jadi ternyata ya sebenarnya setiap orang punya preferensi sih. Ini bukan berarti teman-teman yang ngelihat kayak ini terlalu retail based nih ya. Tapi ternyata kayaknya nggak ini deh nggak bisa dipegang. Atau teman-teman di sini maunya ngedenger dulu. Kalau orang-orang Indodax tuh biasanya megang apa sih? Berarti kita maunya megang itu juga gitu. Karena dikiranya kita orang dalam, kita tahu gitu Pak. Nah, jadi yang pertanyaan terbesar kalau yang nanya ke Tari, ini Tari doang nih Pak ya, gimana Pak Oscar? Nanya ke Tari tuh, Kak Tari tuh megang apa sih? Nah, jadi kalau ke Pak Oscar sekalian nih Tari pengen tahu, kalau Pak Oscar nih megang apa sih Pak? Saya tadi masalah Shiba Inu dan Dogecoin itu ada satu yang belum selesai sih. Oke, boleh. Gimana tuh Pak? Kita harus sadar sesuatu, bahwa sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya Bitcoin itu adalah token yang berangkat dari komunitas juga. Betul. Ya, jadi bukan berarti Shiba Inu dan Dogecoin nggak ada harapan sama sekali. Ya. Dan saya pribadi tanpa menyebut nama tokennya, saya memegang salah satu tokennya dalam skala yang cukup besar. Di antara 3 tersebut? Di antara Dogecoin dan Shiba Inu. Oke. Ini tapi awalnya beli itu karena nggak sengaja. Karena nggak sengaja, jumlahnya cuma sedikit. Tiba-tiba harganya meledak kan? Ya, jadi tiba-tiba ngeliat di wallet, loh kok ada uang ini ternyata. Kok bisa gitu? Aduh enak banget ya, semoga teman-teman di rumah juga kayak gitu ya. Kok tiba-tiba buka saldo Indodax kok gede gitu, estimasi saldo Anda gitu ya. Semoga teman-teman juga ngerasain kayak gitu ya. Dari harusnya cuma bisa beli handphone, jadi bisa beli rumah gitu. Itu mah namanya nggak sedikit, Pak. Rumahnya di Pondok Indah lagi jangan-jangan. Aduh, oke. Kalau gitu, Pak Oscar, kalau dari tadi kita udah ngebahas tentang aset kripto, tentang Bitcoin, kayaknya udah nggak wajar nih 2021 nggak nyebut satu kata yang paling penting, Pak. Metaverse, Pak. Metaverse. Itu paling penting banget sih. Jadi kalau di 2021 ini, Metaverse cukup booming, dan menurut Pak Oscar gimana? Dan sekalian Pak, pengen nanya juga, Bapak udah beli tanah virtual kah? Metaverse itu apa sih? Nanya ke jogging. Kirain mau nanya ke Tari. Oke. Kalau kita bahas Metaverse ya, Metaverse itu konsep yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru sih. Kalau apalagi buat para gamer, buat orang-orang yang seumur saya ya. Kalau seumur saya itu kan dulu zamannya mungkin pernah main game namanya The Sims. Ya, yang sekarang mungkin nggak tahu ada banyak yang main atau enggak. Masih banyak ya. Padahal sudah jadul banget itu. Soalnya The Sims sampai 5 kalau nggak salah. Sampai sana. Nah, kalau kita bicara Sim itu kan memang nggak benar-benar metaverse ya. Nggak benar-benar metaverse. Tapi itu konsep di mana kita punya kehidupan virtual. Di konsep di mana kita mengulangi hidup kita dari awal di dunia cyber, kemudian kita belajar di sana, bekerja, bahkan bertemu jodoh di sana. Sekalipun itu dengan komputer. Kemudian konsepnya membesar lagi ke game RPG. Game RPG, saya kira semua orang gamer pernah merasakan tiba-tiba nilai kuliahnya turun karena kebanyakan main game. Ya loh, saya dulu sempat gagal satu modul gara-gara dari pagi sampai malam main game terus. Gamenya apa Pak? Yang sampai bikin kayak gitu tuh? Dulu saya main gamenya game TS Online. Sudah lama banget. Itu benar-benar game yang ya teman-teman. Tapi karena game itu saya bisa menyadari bahwa kehidupan virtual itu kadang-kadang lebih nyata daripada kehidupan asli. Ya, kita bisa, karena sebenarnya konsep kehidupan kan di mana kita memilih untuk hidup. Ya, bukan tentang mana yang bisa disentuh dan nggak bisa disentuh. Karena buat orang yang biasa main virtual, main digital, apalagi orang anak-anak milenial sekarang yang hidup langsung ketemu internet, hidup langsung mereka benar-benar sudah bersentuhan dengan dunia maya. Yang maya itu sesuatu yang nyata buat mereka. Betul. Kalau mereka disuruh milih apakah mereka mau beli topi yang keren dipakai ke sekolah sama topi di avatarnya, mereka akan lebih milih topi di avatarnya. Kenapa? Karena topi di avatarnya lebih kelihatan banyak orang daripada topi yang dia pakai di sekolah. Jadi konsep virtual dan konsep digital, konsep virtual dan konsep dunia nyata itu sudah tidak terselebur menjadi satu. Apalagi dengan metaverse ya. Kita bicara metaverse itu yang digaungkan pertama kali kan oleh Facebook ya. Oleh Facebook, di mana metaverse ini kemudian bagaimana membuat orang benar-benar bisa kesannya hidup di dalam dunia maya,
memberi tanah virtual di sana, nanti kemudian membangun rumah virtual di sana, bangun lain sebagainya. Itu sesuatu yang saya kira luar biasa, dan sebenarnya kalau boleh jujur, menurut saya NFT, hype yang lainnya, itu tergantung kesuksesannya dari metaverse. Kalau metaverse itu berhasil, NFT akan berhasil. Tapi kalau metaverse ini gagal, NFT akan gagal. Kenapa? Karena NFT itu tidak ada basis penggunanya untuk apa. Sampai dengan adanya metaverse. Ya. Tapi kalau kita bicara nanti metaverse sudah berhasil, apabila nanti ada suatu NFT di dalam situ, nah itu baru ada fungsinya. Oke. Ya, jadi dua hype itu saling berhubungan. Ya. Jadi kalau pertanyaan yang tadi, Bapak udah punya lahan virtual gimana Pak? Saat ini sayangnya belum ya. Oh, oke. Okay. Saat ini belum. Kenapa? Karena yang pertama, metaverse sendiri itu ada beberapa kunci kesuksesannya. Yang pertama, protokolnya yang bakal menang yang mana? Saat ini belum kelihatan protokol mana yang bakal menang. Maksudnya platform mana gitu di antara beberapa metaverse tersebut. Betul. Karena lahan virtual apapun yang kita beli, ya, apabila teknologi nggak cukup mature, lahan virtual itu nggak akan beda dengan hype NFT yang ada sekarang. Yaitu hype yang sebenarnya nggak bisa dipakai buat apapun. Betul. Ya, jadi kalau sudah bicara lahan virtual, kita bicara investasi jangka panjang ya. Oke. Jadi ini menarik sih kalau misalnya ada Bapak nih akhirnya Pak Oscar beli lahan virtual Pak. Kan Bapak sekarang juga udah jadi salah satu Bapak blockchain Indonesia nih. Jadi orang-orang mungkin sekarang ada title-nya ganti, dulu kan Bapak Bitcoin. Oh, sekarang udah lebih. Sekarang jadi Bapak blockchain. Jadi mungkin ada member di rumah yang mau tetanggaan sama Bapak itu bisa sampai bayar berapa? Cerita ini terjadi Pak sama Snoop Dogg. Oke. Ada orang yang mau tetanggaan sama Snoop Dogg di lahan virtual beneran bayar sampai berapa ratus ribu dolar. Wow. Yang penting dia sebelahan sama Snoop Dogg gitu katanya di lahan virtual itu. Gitu. Jadi menarik sih sebenarnya. Jadi kalau Bapak Oscar udah mau main di lahan virtual dan udah bikin avatar, apakah kira-kira pakai jenggot juga Pak avatar itu? Apakah pakai baju putih juga Pak? Ya. Masalah jenggot ini sesuatu yang pengen saya jawab sih, karena secara Instagram juga banyak banget yang tanya. Oke, orang-orang yang ketemu saya juga sering banget tanya. Tapi ini baru Pak, kalau teman-teman lihat di In the Dark Room Special Edition tahun lalu tuh masih belum ada facial hair Pak. Betul, sekarang tiba-tiba facial hairnya banyak gitu ya. Kenapa nih Pak? Ya, soalnya ini bersangkutan dengan keluarga saya sih. Jadi tepat hampir 49 hari lalu itu kan ayah saya baru meninggal. Ya, di dalam budaya keluarga kita ya. Budaya kita itu dalam tempo 49 hari kita nggak boleh potong rambut. Ya, semua rambut, termasuk janggut, kumis gitu. Jadi makanya banyak orang ketemu saya, kadang-kadang malah tanya sama saya, "Hey bro, kamu lagi mualaf sekarang?" Oh, karena lagi manjangin. Kan kadang-kadang biasanya kalau mualaf kan kemudian langsung manjangin ya. Ya, jadi saya jelasin sama dia, budayanya memang seperti itu, dan akhirnya mereka rata-rata pada menyesal. Oh, sorry gitu. Oke. Jadi Tari juga nggak enak nih nanya. Enggak deng. Nggak apa-apa, karena pengen tahu avatarnya Bapak nanti pakai baju putih juga apa enggak gitu Pak. Kalau saya bikin avatar biasanya bajunya juga putih sih. Oke. What is it about white shirt Pak? Karena saya ini yang paling bingung sih. Saya dulu kan sempat, kalau style saya selalu lengan panjang ya. Karena saya lebih suka yang simple gitu kan. Dulu awal-awal saya sempat koleksi banyak baju lengan panjang. Ada putih, ungu, kan sering pakai ungu kan dulu ya. Ungu, biru, kuning. Tapi lama-lama saya pusing juga harus milih warna kan. Terus saya simpelkan lagi, ya sudah putih aja deh. Udah deh putih aja gitu ya. Jadi sejak beberapa tahun terakhir selalu stylenya semua di lemari saya isinya lengan panjang putih, ya, celana jeans dan celana hitam. Sudah. Jadi setiap pagi saya cuma perlu memutuskan untuk pakaian putih dengan jeans atau putih dengan hitam. Ini menarik banget. Cuma kadang-kadang sama Indodax dipaksa harus pakai kaos. Iya Pak, kadang-kadang kita ngeliatnya kayak Pak Os pakai kaos yang kita biar samaan ya Pak. Iya, makanya. Jadi pakai to the moon gitu. Yeah. Jadi teman-teman ini terjawab ya, kalau ada beberapa yang nitip pertanyaan sama saya. Ini ada beberapa yang nitip, Kak Tari kenapa sih Pak Os pakai baju white shirt terus gitu. Nah semoga udah terjawab ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di avatar teman-teman ketemu Pak Os di lahan virtual dimanapun, di metaverse platform apapun, kalau pakai baju putih teman-teman udah tahu ya jawabannya kenapa. Kalau gitu Pak,
tadi kita balik circle back to Bitcoin. Jadi tadi Bapak udah sempat sebutin tentang El Salvador. Nah, bagaimana sih pandangan Pak Os sendiri mengenai penerimaan dan penolakan negara terhadap mata uang digital misalkan di China dan di El Salvador nih, kedepannya gimana nih Pak kalau untuk di Indonesianya? Ya, kalau kita bicara di Indonesia, ini sesuatu yang tantangan yang akan lebih susah sih. Oke. Kenapa? Karena negara kita adalah negara yang cenderung menjadi follower. Oke. Kenapa? Karena status negara kita tidak bisa dibantah. Kita ini negara menengah yang lagi berusaha menjadi maju. Yes. Yang sehingga dalam mengambil setiap tindakan, regulator cenderung untuk lebih berhati-hati. Yeah. Dibandingkan negara-negara Amerika Selatan yang secara GDP dan lain sebagainya jauh di bawah kita. Okay. Dan ada satu hal yang membedakan kita dengan negara-negara lainnya ya. Yang pertama adalah kita harus tahu negara-negara Amerika Selatan tersebut, mereka itu sangat bergantung kepada US dollar. Okay. Mereka nggak punya mata uang sendiri. Yeah. Sedangkan Indonesia sudah dengan baik menyiapkan mata uangnya sendiri di tahun 45 hingga sekarang. Mata uang rupiah kita kan jatuh bangun, tapi sudah sangat baik sekarang ini sudah stabil. Ya. Sehingga kalau kita katakan apakah negara kita akan tiba-tiba mengambil devisa dalam Bitcoin, saya kira itu keputusan dari bank sentral yang nggak mudah, karena mereka mempertaruhkan makronya. Ya. Tapi kalau kita lihat negara El Salvador misalnya, itu negara yang memang tidak memiliki mata uang sendiri. Betul. Jadi buat mereka itu seperti menambah devisa sampingan. Ya, itu sesuatu yang membedakan. Itu juga sama dengan Cina. Ya, karena Cina sendiri kita harus tahu devisa mereka itu sangat besar, luar biasa besar. Salah satu negara dengan devisa terbesar di dunia itu Cina. Ya, devisa mereka dalam bentuk emas, ya, mereka pembeli emas dalam jumlah besar, ya, US bond, ya, terus kemudian dalam berbagai komoditi lainnya, ya. Dan Cina itu lebih menyukai sesuatu yang bisa mereka kontrol, ya, jadi agak beda, ya. Jadi kalau kita lihat secara makronya, apakah Indonesia bisa mengambil devisa dalam Bitcoin? Saya kira itu tergantung negara-negara yang lebih maju dan lebih mainstream, baru Indonesia akan mengikuti. Karena negara kita nggak bisa dibantah saat ini kita lebih sebagai follower. Betul. Jadi memang agak sulitnya karena kalau El Salvador mungkin nothing tulus juga ya. Dia nothing cuma tulus. punya US dollar doang. Yes. Gitu. Dia nggak punya satu cryptocurrency milik dia sendiri, identitas dia yang bisa jadi at stake kalau dia mengadopsi Bitcoin. Yeah. Sedangkan kalau kita kan teman-teman tahu kita di Indonesia mata uang yang satu-satunya bisa dipakai untuk payment apapun ya hanya rupiah. Gitu. Jadi rada berbedanya di situ dalam pengadopsian Bitcoin untuk Indonesia. Tapi Pak perlu digarisbawahi bahwa nggak ada yang nggak mungkin ya Pak ya? Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Karena kalau memang tiba-tiba US sendiri mengatakan Bitcoin bisa menjadi devisa yang baik, saya kira Indonesia juga akan ke arah sana. Oke, Pak. Tapi selintingan nih dengar katanya Pak Oscar nih mau membuat ada di Indonesia akan ada bursa kriptonya sendiri. Nah ini gimana sih Pak kalau Indonesianya sendiri bikin bursa kripto menurut pandangan Pak Oscar? Bursa kripto yang dimaksud ini kan bursa berjangka kripto ya. Jadi kita bersama teman-teman semua dan kita mengajak pihak-pihak yang terlibat untuk membentuk satu entity, satu perusahaan bernama bursa berjangka. Ya. Okay. Bursa berjangka ini namanya Digital Futures Exchange, DFX, ya, yang akan bertugas sebagai pengawas dari semua pedagang kripto seperti Indodax. Tujuannya apa? Untuk melindungi kepada konsumen, melindungi kepada masyarakat, pengguna exchange, supaya mereka bisa memastikan kripto yang dibeli, rupiah yang dipakai, itu semua bisa terdata dan termonitor dengan baik. Tujuannya apa? Pada saat terjadi suatu hal yang tidak enak, misalnya hacking, lain sebagainya, ada wasitnya nih. Nah, bursa berjangkanya ini didukung oleh pemerintah sebagai pengawas. Jadi tidak ada yang monopoli, gitu. Tidak ada yang monopoli dan sifatnya semua sebagai wasit. Oke. Ya, jadi ini tujuannya sih ke arah sana. Jadi ini selintingan-selintingan ini benar adanya nih Pak? Betul, benar adanya. Jadi nanti bursa berjangka ini akan menjadi pengawas dari Indodax. Luar biasa. Jadi kalau gitu teman-teman pastinya jadi semakin merasa aman ya. Karena semakin di backup lagi dengan pemerintah dan pastinya juga teman-teman jadi ngerasa lebih secure karena ketika yang tadi ya Pak ya, betul, ada hal-hal yang tidak diinginkan ternyata udah ada wasitnya tadi. Betul.
Dan kita kan tidak lupa kalau Indodax ini kan untuk sistem rupiah kita pun dari awal kita sudah kerjasama dengan BUMN, ya, dengan BUMN salah satu yang terbesar yaitu Keliling Berjangka Indonesia (KBI) untuk memastikan transaksi rupiah kita match. Ya, jadi mungkin bisa dikatakan Indodax ini satu-satunya di Indonesia yang sudah melakukan inisiatif itu. Ya, jadi transaksi di kita semua itu real. Yes, luar biasa. Jadi teman-teman, semoga terjawab yang tadi itu apakah hoax, apakah benar. Jadi semoga terjawab tentang bursa kripto di Indonesia. Tapi karena tadi Tari udah janji mau ngasih merchandise eksklusif, kita pause dulu Pak sharing-sharingnya. Kali ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, sekarang waktunya kuis seperti biasa. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kuis ini, caranya gampang banget. Kalian bisa jawab pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama, username Instagram, kota asal, dan jawabannya. Contohnya Lisa namanya, terus ternyata username Instagramnya @LisaBlackpink gitu ya. Lalu di Jakarta dan jawabannya A atau B. Jadi nanti bagi kalian yang menjawab paling cepat dan dengan benar, kalian akan mendapatkan 1 bingkisan hampers Nataru dari Indodax. Oke, udah siap? Teman-teman, udah siap? Kalau gitu bisa dilihat di layar masing-masing pertanyaannya, silakan. Jadi pertanyaannya, berapa sih jumlah member Indodax saat ini? Apakah A 4.700.000, B 3.600.000? Oke, selamat menjawab teman-teman. Apakah sudah? 2, 1. Sip, udah selesai ya. Kalau gitu teman-teman, terima kasih sudah menjawab. Nanti pemenangnya akan dihubungi langsung oleh tim Indodax. Kalau gitu kita langsung balik ke pertanyaan selanjutnya buat Pak Oscar. Pak, jadi kemarin nih udah lagi heboh gitu ya Pak tentang salah satu permasalahan atau isu yang lumayan penting di Indonesia tentang Bitcoin. Sayangnya beberapa orang masih banyak Pak yang percaya bahwa Bitcoin ini haram Pak. Nah, jadi menurut pandangan Pak Oscar mengenai halal haram ini gimana sih Pak? Ya, saya cuma menyampaikan apa yang sudah MUI sampaikan ya. Jadi MUI kan menyatakan 3 hal sebenarnya. Ya, yang pertama adalah menyatakan bahwa kalau Bitcoin ya atau kripto dijadikan mata uang itu haram. Kalau dijadikan mata uang, ya itu artinya apa? Kalau kita menggunakan Bitcoin seperti rupiah, ya untuk bayar di suatu toko itu haram. Kenapa? Karena alasan MUI adalah ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Dan peraturannya sudah lama dan kita semua di dunia kripto saya kira sudah tahu ya masalah itu. Ya, kemudian poin yang lain pada intinya adalah apabila kripto ini diketahui bagaimana dasar perhitungan underlying-nya, itu sah untuk diperdagangkan. Ya, yang apalagi yang punya dasar komoditas. Ya, jadi sebenarnya hal seperti ini adalah sebuah kesalahpahaman aja sih kalau saya bisa jawab dengan jujur. Karena memang sebenarnya emang seperti itu di Indonesia. Kalau kita bicara kripto untuk diperdagangkan, untuk kripto-kripto yang sudah kalian pahami dengan jelas dasar underlying-nya apa, itu memang sah untuk diperdagangkan. Tapi kalau kripto-kripto yang underlying-nya nggak jelas, yang dalam arti apalagi dibuat sampai buat MLM, buat money game, itu memang haram gitu kan. Intinya seperti itu. Ya, jadi kalau buat teman-teman semua, saya kira bisa mempelajari hasil keputusan MUI ya, dibaca, dipahami, dan ditelaah. Ya, karena kadang-kadang kita kalau baca berita kan suka baca judulnya aja tuh. Betul. Padahal kalau kita baca isinya ya seperti itu dari dulu sampai sekarang di Indonesia. Betul. Jadi untuk menambahkan, tadi pernah Pak waktu itu Instagram Live sama Bu Yeni Wahid. Ya. Jadi Bu Yeni ada bilang bahwa rupiah juga kalau dipakainya nggak benar itu haram juga. Betul ya. Jadi sebenarnya aset kripto ini bukan aset kriptonya sendiri yang haram, tapi gimana teman-teman menggunakannya tadi. Kalau ternyata teman-teman menggunakan sebuah pisau untuk melakukan kejahatan ya pasti itu haram juga. Tapi kan kalau pisau untuk masak ya nggak masalah dong gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke teman-teman menggunakannya ya sesuai aja dengan yang kaidah-kaidah yang ada, juga pastinya dengan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi pasti aman ya Pak kalau itu ya?
Ya, karena kalau kita pahami ajaran Muslim atau Syariah kan pada dasarnya semua itu adalah mubah ya. Semua itu kan tergantung bagaimana penggunaannya. Betul. Tidak ada barang yang lahir langsung haram gitu Betul. kan. Tergantung bagaimana kita menggunakannya secara positif atau negatif. Betul. Ya, jadi harapannya teman-teman, kalau misalnya di sini ada yang masih galau nih, halal atau haram sih, semoga semakin terjawab, semakin pede. Karena ya balik lagi ya, semoga ke teman-teman memakainya juga dengan bijak. Nah, kalau kita lihat nih Pak, sebentar lagi kan ini ada bahasanya nih kalau di anak-anak member-member Indodax itu winter market Pak. Winter market. Nah, jadi kalau kita udah mau masuk ke winter market ini, apakah akan bearish atau bullish menurut Pak Oscar? Winter market itu masa yang paling menyebalkan sih. Ya. Kalau tahun lalu istilahnya kan banyak orang nyebut winter is coming gitu. Oh, oke. Gara-gara film apa? Game of Thrones. Ya, okay. Salah satu film favorit saya itu. Okay. Ya. Winter itu tidak berhubungan dengan harga turun atau naik. Okay. Winter itu berhubungan dengan harga sideways. Okay. Di kripto yang berbahaya itu bukan harga kripto turun, bukan harga kripto naik. Kenapa? Pada saat harga kripto turun masih banyak cara untuk dapat profit. Waktu harga naik masih banyak cara untuk dapat profit. Tapi kalau harga sideways, nah ini jadi problem. Tapi kita jangan lupa, di kripto sendiri ada banyak teknologi yang memungkinkan kita mendapatkan keuntungan pada saat sideways. Ya. Contohnya aja staking. Ya, staking sekarang sudah mulai teknologinya lebih berkembang, lebih gampang lah. Dibandingkan 2 tahun lalu kalau mau staking setengah mati banget. Harus download blockchain-nya dulu, lain sebagainya. Sekarang sudah banyak platform-platform yang menyediakan staking. Ya. Nah, apalagi sekarang kripto ini mulai dipakai untuk lending, mulai dipakai untuk collateral. Jadi saya kira kalau dikatakan apakah benar-benar winter ini bisa membunuh kripto, enggak juga. Sudah berbeda kondisinya. Jauh lebih baik kondisi sekarang karena winternya sudah ada pemanasnya. Nah, jadi sekarang ini ekosistemnya juga udah lebih friendly ya Pak ya. Friendly. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa kayak waduh ini winter kok gini amat gitu ya market, masih banyak cara untuk mencari celah nih bisa profit di mana atau main blockchain tuh di kayak apa, platform apa, cara apa lain gitu. Oke, Pak. Ini melansir dari situs zycrypto.com Pak. Katanya IMF continues its cry against cryptocurrencies. Waduh, ini berat banget nih. Jadi apa menurut Bapak ini pertanda untuk di tahun 2022 tuh BTC akan bergeraknya kemana gitu Pak? Saya kira saat ini IMF memang banyak memberikan komentar ya. Cuma ini bukan sesuatu yang bisa benar-benar menggerakkan market. Kenapa? Karena market sudah kebal. Ya. Kita harus tahu seperti Bitcoin kan dinyatakan mati lebih dari 100 kali dari sejak kemunculannya. Ya. Saya kira yang menarik itu lebih kepada perkembangan ekosistem daripada blockchain-blockchainnya sendiri. Ya, bagaimana revolusi daripada teknologinya Ethereum yang pada akhirnya apakah mereka bisa benar-benar menekan gas fee-nya supaya ekosistemnya benar-benar bisa kepakai. Ya, karena kalau kita lihat sekarang teknologi DLT itu makin berkembang jauh lebih advance ya daripada teknologi blockchain. Ya, DLT ini contohnya Solana. Ya. Solana kan sekarang makin hot nih di market. Betul. Karena secara konsep teknologinya jauh lebih cepat, jauh lebih murah. Ya, tapi secara ekosistem Ethereum masih lebih mature. Ya. Nah, kalau ditanya apakah IMF ini akan berpengaruh, saya kira nggak akan terlalu berpengaruh. Ya. Itu lebih kepada bagaimana negara akan memakai devisa dalam bentuk Bitcoin seperti El Salvador atau enggak, pengaruhnya ke situ. Tapi kalau lebih ke institusi saat ini saya kira institusi sudah terjun dan kita bisa melihat gelombangnya cukup tajam ya, cukup besar ya. Setiap kali harga turun ada institusi yang memborong. Ya, dan itu dilakukan terus-menerus. Ya. Kita harus tahu kalau itu terus terjadi, lama-lama supply daripada Bitcoin sendiri akan terus menipis. Makanya kalau kita lihat daripada blockchain-nya Bitcoin, jumlah Bitcoin tersirkulasi itu makin terkonsentrasi pada sekelompok pembeli. Nah, itu tandanya apa? Itu tandanya apabila ada gerakan besar itu akan menciptakan ATH yang baru, titik tinggi yang baru. Kalau tanya sama saya, yang paling mengkhawatirkan di tahun 2022 ini malah Mt. Gox. Mt. Gox. Ya, Mt. Gox itu jadi gini. Tahun 2013 silam ada satu exchange besar bernama Mt. Gox.
tahun 2012-13 silam itu exchange Mt. Gox itu memegang hampir seluruh Bitcoin yang ada di market. Oke, yang sudah kena hack, sudah kolaps. Tapi Mt. Gox ini hal yang menarik ya. Jadi saat itu kan ada exchange namanya Mt. Gox, kemudian kolaps, asetnya hilang dari yang jutaan Bitcoin, kolaps, terus kemudian cuma tinggal berapa ratus ribu Bitcoin. Nah, kemudian asetnya disita oleh pemerintah Jepang. Ya. Mungkin buat orang-orang yang baru tahu Bitcoin 3 tahun 4 tahun terakhir nggak tahu tentang hal ini. Ya. Jadi Mt. Gox itu dia kan memiliki aset berapa ratus ribu Bitcoin. Ya. Nah, aset itu yang terkunci oleh regulator. Kenapa? Karena perusahaan itu akan dilikuidasi untuk mengganti ke member-member exchange yang menggunakan Mt. Gox saat itu. Dan ini considering ini baru 2013, berarti nggak terlalu banyak dong Pak membernya waktu itu? Nggak banyak, tapi kita harus tahu jumlah Bitcoinnya banyak. Iya. Sangat banyak. Berapa ratus ribu? 100 ribu lebih berapa? Ya. Di Indonesia sendiri saya tahu ada beberapa teman saya pengguna Mt. Gox. Saat itu harga Bitcoin di Mt. Gox itu tidak ada $100. Satu Bitcoin tidak ada $100. Pada zaman Mt. Gox itu. Ya. Sehingga orang yang punya Bitcoin di Mt. Gox saat itu punya jumlahnya bukan satuan, puluhan, ratusan. Ya, termasuk teman-teman saya di sana kan dia punya puluhan dan ratusan Bitcoin. Nah, nanti di tahun 2022, tahun 2023, pemerintah Jepang akhirnya sepakat dengan para orang-orang yang terlibat di Mt. Gox, member-member Mt. Gox itu, mereka sepakat untuk mengambil sesuai persentase. Dalam Bitcoin, bukan dalam US dollar. Ya. Jadi saat itu debatable-nya adalah karena asetnya cuma tinggal berapa ratus ribu Bitcoin, nggak cukup untuk mengganti semua Bitcoin yang hilang kan. Nah, tapi tiba-tiba harga Bitcoin naik tajam nih sekarang. Harga Bitcoin naik tajam, akhirnya semua tiba-tiba sekarang sepakat, ya sudah saya diganti Bitcoin aja. Iya. Ya. Nah, akhirnya semua member yang kena hack itu akan diganti dalam bentuk Bitcoin. Bayangkan kalau waktu itu dia cuma punya aset $100, ya, tiba-tiba dia diganti satu Bitcoinnya sekarang kan jadi hampir 1 miliar. Atau sekarang sudah. Nah, itu artinya apa? Pada saat itu dibagikan supply daripada Bitcoin itu, saya percaya setengah dari mereka mungkin akan menjualnya ke market. Nah, ini big question ya. Waktu mereka mendam ke market, order book seluruh dunia itu supply-nya demand-nya bakal tahan nggak? Wow, this is a lot. Jadi, tapi Mt. Gox ini udah pasti nih Pak, sama regulator di Jepang udah pasti akan dicairkan nih? Pasti. Belum tahu pastinya kapan, tapi akan terjadi nih? Tapi akan terjadi. Wow. Tapi diskusi ini sudah lama sih, cuma sudah makin terfinalisasi dalam 1-2 tahun ke depan. Wah. Nah, itu mungkin pressure jual yang ratusan ribu Bitcoin itu akan terjadi pada saat itu. Nah, coba teman-teman dicek deh, mana tahu waktu itu pernah ada yang jadi member Mt. Gox. Ya. Iya, coba dicek, mana tahu gitu kan. Jadi bisa tuh dapat rezeki nomplok tiba-tiba. Luar biasa loh, berarti kalau itu tapi cuma Bitcoin aja Pak, nggak ada Ethereum. Nggak ada, pada waktu itu kan mana ada Ethereum. Ya, belum ada apa-apa nih ya Pak, jadi benar-benar Bitcoin aja. Yes. Ini kejadiannya di hacknya itu 2013 Pak? Kurang lebih ya, 2013. Wow, oke. Jadi kalau Bapak sendiri bukan membernya? Sayangnya bukan. Sayangnya bukan, oke. Jadi ternyata ini info baru juga sih buat Tari. Tari juga baru tahu nih kalau tentang member-membernya Mt. Gox akan dapat Bitcoinnya yang waktu itu sebenarnya mereka udah punya tapi lagi di freeze, dan suatu saat mereka akan terima lagi sesuai dengan presentasi masing-masing. Jadi kalau mereka punya 100, sekarang karena sisanya cuma tinggal sedikit, dapatnya mungkin gantinya cuma 3 Bitcoin, 4 Bitcoin. Tapi kan nilainya tetap lebih tinggi daripada 100 Bitcoin saat itu. Oke, ini menarik banget kalau misalnya kita ngomongin tentang Bitcoin harga di 2022, 2023 ini nggak akan ada berhenti-berhentinya. Tapi nggak kerasa karena kita udah mau masuk ke pertanyaan dari para member nih Pak. Dari tadi udah banyak banget yang mau nanya. Tari mau punya satu pertanyaan terakhir aja nih buat Pak Oscar. Nggak kerasa sebentar lagi kita masuk 2022. Boleh kasih kisi-kisi nggak Pak? Apa akan ada terobosan baru dari Indodax di tahun 2022?
tahun 2022 ini kita lagi menyiapkan sebuah sistem yang baru di Indodax. Ya, jadi kita lagi bekerja maksimal di Indodax untuk memastikan semua. Jadi gini, kita harus tahu Indodax ini kan berdiri dari tahun 2013 silam. Tahun 2013 silam hingga sekarang itu kan hampir 8 tahun kita. Hampir 8 tahun. Sistem kita ini kan kita rancang dulu untuk menampung exchange dengan member sekian. Ya. Ternyata sekarang member kita terus menambah dan kita terima kasih sekali buat para member yang sudah mempercayai Indodax. Ya. Kita terus mengimprove sistem kita. Jadi kalau kita bicara improve sistem, itu bukan cuma tentang menyewa servernya diperbanyak. Bukan seperti itu. Ya, kalau seperti itu gampang banget ya. Tapi IT itu kan tentang dua hal, ya, software dan hardware. Betul. Ya, dan software dan hardware ini harus berjalan seiringan. Mau hardware-nya seberapa bagus pun, kalau software-nya nggak berkembang, nggak akan ngefek, karena limitnya di software. Nah, jadi yang dilakukan adalah kita lagi berusaha untuk mengembangkan sistem kita supaya software dan hardware-nya benar-benar bisa berkembang dengan sangat baik. Ya, tahun 2022 ini kita sangat optimis, ya, Indodax akan ada terobosan yang luar biasa yang belum bisa kita umumkan. Ya. Ditunggu aja nanti. Ditunggu aja teman-teman. Kalau nanyain what's brewing in our kitchen, pokoknya stay tune aja teman-teman. Semoga tahun depan pastinya buat Pak Oscar juga dan teman-teman seluruh Indodax sukses terus kita. Amin. Semoga semua member kita bisa profit. Betul, ya. Itu yang paling penting juga. Oke, karena nggak kerasa nih Pak, kita mau masuk ke pertanyaan dari para member. Bapak udah siap belum? Oh siap, ya. Silakan hajar saya. Tapi karena tadi Tari juga udah janji ada hampers eksklusif lainnya. Kita sebelum masuk ke sesi pertanyaan, sekarang waktunya kuis dulu. Yang kedua, Tari ingetin lagi buat teman-teman yang ingin mengikuti kuis ini, gampang banget caranya. Kalian bisa jawab pertanyaannya melalui kolom chat dengan format yang tadi ya, nama, username, Instagram, kota asal, dan jawabannya. Bagi kalian yang paling cepat menjawabnya dengan benar pastinya juga ya, jangan asal cepat aja, kalian akan mendapatkan 1 bingkisan hampers Nataru dari Indodax. Oke, teman-teman, kita udah siap ya? Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bisa dilihat di layar masing-masing? Nah, pertanyaannya nih, apa sih maskot dari Indodax? Nah, apakah A, Akinini, atau B, Nina Nino? Nah, ini pasti teman-teman udah pada tahu ya. Silakan dijawab di kolom chat. Yang benar dan yang cepat bisa mendapat hadiah eksklusif hampers. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bisa teman-teman lihat di layar kaca. Pertanyaannya adalah, berapa sih minimal deposit di Indodax? Apakah A, Rp10.000 atau B, Rp10.000.000? Nah, ini pasti udah kebangetan sih. Teman-teman udah tahu semua nih, rata-rata teman-teman sudah menggunakan salah satu fitur ini juga. Oke, kalau gitu Tari tutup pertanyaannya 3, 2, 1. Oke, kira-kira siapa ya yang menang? Nanti pemenang beruntung akan dikontak langsung oleh tim Indodax. Dan buat yang belum beruntung tenang aja, masih ada beberapa pertanyaan yang akan dipilih untuk dijawab langsung oleh Pak Oscar. Nanti pertanyaan tersebut kalau menarik atau terpilih akan mendapat hadiah eksklusif hampers juga pastinya. Selain itu akan ada hadiah voucher Indodax juga untuk 5 orang pemenang beruntung. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Nih Pak Oscar, pertanyaannya ini sebenarnya udah ada banyak banget Pak. Tapi karena kita limit waktu, kita tanyanya yang pertama dari Mas Joy Swartono dulu. Dari Bali. Pertanyaannya, halo selamat malam, izin bertanya seberapa besar dampak atau pengaruh tapering dari The Fed, Bank Sentral mengenai suku bunga acuan yang direncanakan akan menaikkan suku bunga acuan. Terima kasih. Ya, tapering ini sangat berefek sih kalau boleh jujur ya Kenapa saya selalu bilang boleh jujur ya? Memang saya boleh bohong. Ya. Jadi kalau kita bicara tapering ya, tapering itu kan kebijakan untuk menaikkan suku bunga di US ya. Nah, efeknya apa? Pada saat kita di seluruh dunia untuk orang-orang yang
kalangan A+ ya dan kalangan institusi, mereka itu sangat percaya pada US dollar. Ya. Dan satu-satu alasan kenapa mereka mau berinvestasi di berbagai bidang itu karena suku bunga di US sangat rendah. Okay. Ya. Sehingga mereka lebih memilih uangnya diinvestasikan, dikembangkan, supaya tidak kalah dengan inflasi, supaya mendapatkan manfaatnya, lain sebagainya. Nah, tapi tapering ini akan mengubah situasi, karena tiba-tiba US suku bunganya naik. Nah, pada saat US suku bunga naik, uang dari berbagai negara yang sebelumnya diinvestasikan di berbagai negara, itu akan kembali ke negaranya. Efeknya apa? Efeknya jumlah uang yang berputar di berbagai negara lain, selain di US, itu akan lebih tersendat. Investasinya akan turun. Ya, jadi problemnya di situ. Ya. Nah, bagaimana dengan di Bitcoin? Nah, kalau setelah orang menaruh uang US dollar kembali ke berbagai bank ya, ditaruh dalam bentuk berbagai reksadana, obligasi, lain sebagainya, akhirnya kan uang-uang yang masuk ke kripto akan lebih terbatas. Ya, itu yang mungkin akan mengakibatkan harga kripto ada kemungkinan untuk turun. Ya. Tapi jangan lupa satu hal, kebijakan tapering kadang-kadang berhubungan dengan kebijakan inflasi. Pada saat terjadi kemungkinan suatu inflasi, ini akan membuat beberapa institusi mencoba mencari aset yang diperkirakan mampu untuk melawan inflasi. Dan kripto dan emas biasanya menjadi salah satu pilihan yang menarik. Nah, jadi nanti kalau kita lihat ke depannya dalam tahun-tahun ke depan ini, kita akan melihat dua sisi. Mana yang akan lebih tinggi efeknya. Ya. Jadi ini serba tidak pasti ini. Tapi jangan khawatir, karena pada saat serba tidak pasti itu ada yang namanya opportunity. Yep. Kalau sesuatu yang pasti, nggak ada opportunity. Betul. Oke, ini menarik. Terima kasih Oscar atas jawabannya. Semoga terjawab. Joyce Wartono dari Bali atas pertanyaannya. Pak, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Dedi Sanjaya di Jakarta. Saya mau tanya, kenapa Indodax tidak mau mengeluarkan token sendiri seperti exchange lainnya? Dan kalau bisa, coba keluarkan market untuk NFT dong. Nah, ini menurut CEO Indodax bagaimana? Ya. Kenapa kita belum mengeluarkan token Indodax sendiri ya? Yang pertama karena kita melihat belum waktunya. Mungkin aja suatu kali kita memiliki token sendiri. Ya, tapi saat ini belum. Ya, saat ini kita ingin lebih mengembangkan ekosistem blockchain dan Bitcoin di Indonesia. Karena kita melihat ekosistem Indonesia sekalipun salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, kita bisa melihat kalau exchange kita ini masih banyak harus dikejar. Ya, kita harus berusaha menaikkan standar Indodax menjadi jauh lebih tinggi lagi. Ya, itu yang pertama. Karena PR kita ini masih banyak. Kita lagi berusaha untuk mencapai apa itu namanya zero complaint dari member. Jadi semua komplain yang masuk kepada Indodax, semua negative feedback itu kita tampung. Dan itu menjadi PR kita untuk menyelesaikan dan memastikan member tersebut happy. Kenapa? Karena Indodax ada karena member, bukan sebaliknya. Ya, member punya hak untuk memilih di mana. Nah, jadi PR besar kita saat ini dari manajemen Indodax adalah memastikan setiap komplain terlayani dan terselesaikan. Ya, kalau komplain cuma dilayani nggak terselesaikan ya buat apa juga, sama aja bohong ya. Nah, yang kedua mengenai NFT ya. NFT kita melihat saat ini perkembangan NFT itu masih berupa hype. Sekali lagi karena metaverse-nya belum ada, belum benar-benar solid. Ya. Kalau nanti metaverse-nya sudah benar-benar solid, NFT-nya akan baru terbentuk. Ya. Kalau kita bicara NFT yang benar, NFT yang ideal, itu kan transaksinya cross border. Betul. Ya, pakai Ethereum, pakai token-token protokolnya NFT sendiri. Nah, itu nggak perlu untuk transaksi di lokal. Kenapa? Karena itu sama seperti lukisan. Yeah. Kalau kita bicara lukisan yang mahal, lukisan yang bagus, itu akan lebih mudah dijual di galeri internasional yang cross border dimanapun. Kenapa? Karena order booknya akan lebih baik. Orang yang ngebid itu lebih banyak. Ya. Gampangnya seperti lukisan yang aneh-aneh lah, avatar yang aneh-aneh itu. Orang yang ngebid di internasional lebih banyak daripada di Indonesia. Ya. Betul. Kenapa kita harus sesama orang Indonesia saling makan makanan sendiri gitu? Karena NFT itu cara pola transaksinya adalah saya bikin lukisan, tari kemudian ngebid, kemudian pindah ke tari, kemudian nanti saya ngebid lagi, supaya pindah ke saya lagi, ya kan? Kalau nggak ada yang ngebid, selesai, stuck di situ aja, sama kayak lukisan, ya. Jadi kalau itu kan akhirnya
saya makan tari makan saya gitu kan. Ya, jadi akan lebih baik kalau komunitasnya lebih cross border, lebih luas, karena yang penggunaannya belum ada secara nyata, lebih sebagai hype. Ya, jadi kalau saya pribadi saya lebih mendukung NFT marketplace itu global daripada lokal, supaya tidak terjadi istilah orang makan orang gitu. Trader makan trader gitu. Ya, ini menarik sih. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya tentang market NFT atau token dari Indodax sendiri, kalau teman-teman ngedengerin tadi detailnya Pak Oscar ngomong, itu belum waktunya. Berarti bukan nggak akan pernah ya Pak ya? Ya. Jadi kita doain aja, semoga NFT gimana cara kerjanya, lalu marketnya tadi itu semakin solid, jadi teman-teman bisa punya market NFT secepat-cepatnya. Kita doain aja ya teman-teman. Kalau gitu terima kasih kepada Dedi Sanjaya atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Michael Haryadi di Jakarta Pak. Pak Oscar, menurut Pak Oscar bagaimana sih market kripto bisa memajukan perekonomian Indonesia? Ini pertanyaan yang sangat gampang tapi susah dilakukan. Oke. Kenapa? Karena kuncinya ada pada pemerintah. Oke. Ya. Salah satu caranya misalnya pemerintah menetapkan pajak final untuk transaksi kripto. Ini efeknya langsung positif ini untuk Indonesia. Kita bisa melihat contohnya aja, transaksi di Indodax sendiri itu kan sehari bisa mencapai 2 triliun rupiah. Ya. Ya. Kondisi bursa efek pada saat dulu waktu ditetapkan pajak final kan seperti di Indodax. Ya. Jadi bursa efek Indonesia itu ditetapkan regulasi tentang pajak final 0,1% untuk semua transaksi saham. Untuk yang berlaku sampai sekarang. Oke. Ya kan? Kalau kita jual beli saham itu ada pajak finalnya. Betul. Sehingga nggak kena capital gain lagi, cukup bayar pajak final, pajaknya berguna untuk masyarakat, untuk negara. Betul. Ya. Nah, kripto bagaimana? Ya, cukup dilakukan hal yang sama. Pemerintah menetapkan suatu pajak final untuk transaksi di Indonesia, semua yang melalui semua pedagang kripto aset terdaftar di Indonesia itu ada pajak finalnya. Efeknya buat negara mendapatkan pajak tambahan yang sangat besar. Betul. Ya. Yang kedua, efeknya adalah masyarakat yang trading kripto jauh merasa lebih tenang. Betul. Lebih tenang. Kenapa? Karena uangnya jadi bersih. Nggak ada lagi namanya uang tidak dimasukkan ke SPT. Ya. Ini kan sebenarnya tapi lebih ke inisiatifnya pemerintah ya. Kalau kita swasta kan cuma bisa mendorong kebijakan ini ya. Saya sendiri sebagai salah satu anggota Kadin ya, kita juga dari Kadin lagi nge-push untuk masalah ini. Ya. Beberapa sih mungkin ada member atau teman-teman Tari sendiri banyak yang nanya kayak, itu aset kripto dipajakinnya gimana gitu. Terus Tari selalu bilang justru kalau sekarang sih belum, tapi justru kalau dipajakin seharusnya jadi bagus untuk membernya, untuk usernya, karena berarti sebegitu di backupnya dengan pemerintah. Betul. Karena dengan dipajakin justru kayak wah semakin aman nih, semakin safe ngerasa. Sebenarnya kripto selalu dipajakin loh, suka nggak suka. Ya. Kenapa? Kalau yang membedakan gini, yang saya usulkan tadi ada pajak final. Tapi kalau misalnya nggak ada pajak final, yang terjadi adalah pada saat kalian membeli atau menjual dan Anda dapat keuntungan dari kripto itu harus dimasukkan ke SPT. Benar. Safety clear. Secara tidak langsung. Ya. Oke. Jadi makanya kuncinya pajak final. Pajak final itu bagus untuk pemerintah, bagus untuk trader. Betul. Oke. Ini menarik sih. Jadi semoga terjawab Michael di Jakarta atas pertanyaannya. Kita lanjut, ada nih Pak pertanyaan dari Johannes dari Tanjung Pinang Pak. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan Web 3.0 dan integrasinya dengan Metaverse? Baik. Kalau kita membahas Metaverse sama Web itu agak ironis sih sebenarnya. Karena Web itu kan 2D ya. Metaverse itu kan kita bicara teknologi 4D ya. Web itu kan bisa sampai ke 3D segala, tapi agak beda. Kalau harusnya kita bicara Metaverse, idealnya kita nggak bicara web browser, kita bicaranya ini pertanyaan web aja ya, web 3.0. Ya. Itu masih oke ya. Karena kalau web 3.0 kan kita sudah bicara teknologi augmented reality segala ya. Ya jadi masih oke. Tadi saya sepintas ditanya kok web browser itu. Web 3.0. Jadi ngelantur kemana-mana nih. Ya. Jadi kalau kita bicara teknologi Metaverse dan Web 3.0 memang seharusnya ke situ ya. Betul. Ya, seharusnya ke situ, dan kuncinya nanti kita bicara teknologi bahkan ke augmented reality ya. Jadi kita benar-benar kayak itu loh, kayak film zaman dulu. Saya lupa judul filmnya apa karena kebanyakan nonton film. Apa Pak? Yang
orang sebenarnya cuma di rumah aja, semua orang di dunia cuma di rumah, tapi mereka punya avatar masing-masing di dunia mayanya. Tapi bahkan avatarnya itu bukan lagi benar-benar maya, tapi benar-benar bisa shopping, ketemu orang, ya bahkan benar-benar hidup di dunia itu. Sampai begitu internet mati, tiba-tiba semua orang keluar dari rumah kaget, ada apa ini? Ya. Itu kan dunia mengarah ke arah sana ya. Ya, nanti lama-lama orang nggak akan peduli lagi dengan dunia nyata. Oke, jadi semoga terjawab Johannes dari Tanjung Pinang pertanyaannya. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak dari Ken Arya dari Bekasi. Pertanyaannya nih Pak, sekarang ini sedang booming kan ada NFT dan Metaverse obviously. Nah menurut Pak Oscar di antara kedua itu manakah yang akan menjadi peran besar kripto di tahun 2022? Apakah NFT yang menjadi peran besar atau bisa jadi si Metaverse-nya yang menjadi peran besar karena sedang hangat diperbincangkan? Metaverse itu menentukan NFT take off atau enggak. Metaverse menentukan kripto take off apa enggak. Karena kalau kita bicara Metaverse ya, dunia maya ya. Pada saat benar-benar dunia itu sudah digital, kan uangnya nggak akan tersentral. Kan kita harusnya bicara uangnya juga digital, benar-benar terdesentralisasi. Ya, itu akan benar-benar menggerakkan kripto. Ya. Kita bicara NFT, lukisan semahal apapun di NFT sekarang ini, kalau nggak ada fungsinya akhirnya juga orang pakai avatar yang keren-keren harga 2 miliar buat apa sih gitu kan ya. Tapi kalau emang akhirnya kita bicara kita hidup di dunia digital, ada avatar harga 2 miliar, dipakai di situ keren banget, ketemu orang keren banget, ya mungkin ada fungsinya gitu kan. Bisa nggak sih Pak kalau disebut bahwa kalau NFT take off berarti Metaverse udah pasti take off. Tapi kalau Metaverse udah udah sukses. Kebalik. Kalau Metaverse take off, NFT pasti take off. Kan NFT yang numpang di Metaverse. Betul, jadi Metaverse harus take off. Oke. Jadi kalau misalnya NFT doang tanpa Metaverse itu nggak mungkin ya Pak ya? NFT doang tanpa Metaverse ya cuma jadi hype. Kita nggak lepas dari kita bicara ini loh, Indodax botol ini sudah dipegang sama Oscar, harganya dijual 10 juta. Ya. Maksudnya itu akan cuma hype. Yang beli cuma adik saya mungkin. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Pak Oscar atas jawabannya. Terima kasih pada Ken Arya atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan dari Aaron dari Jogja. Bagaimana menumbuhkan mental tahan rugi? Karena we never know about real prediction of crypto. Saat punya keyakinan akan meningkat dengan segala analisa namun malah turun. Bagaimana agar bisa menjadikan mental yang tidak menyerah dan masih percaya akan ada hasil yang baik? Gimana Pak? Nggak bisa. I knew it. Nggak bisa. Saya tahu Pak Oscar bakal jawab gitu. Kenapa Pak kok pede banget langsung nggak bisa? Nggak ada optimisnya? Saya bukan motivator. Bapak realis ya? Saya realis. Saya dari realis. Oke, gimana tuh Pak? Satu-satunya cara paling gampang adalah beli, terus kemudian handphonenya dicabut. Tinggalin tuh kan? I knew it. Taruh di lemari. Nah, saya udah yakin banget. Begitu nanti dengar berita Bitcoin harga naik, buru-buru tuh dibuka handphonenya lagi. Cuma gitu caranya. Ya. Karena kalau kita bicara karakter ya, kita bicara mental, itu bukan bicara sesuatu yang bisa dibangun 1 minggu, 1 hari, 2 hari. Itu bicara mengenai kenapa sih kita punya mental itu. Karena itu berhubungan dengan masa lalu dan pengalaman Anda. Betul. Ya. Jatuh bangun seseorang itu menentukan mental yang terbentuk saat ini. Betul. Ya. Jadi kalau bagaimana caranya supaya bisa kebal menghadapi berita lagi turun, lagi apa, gampang, tutup aja gitu. Maka itu penting untuk investasi, jangan dari uang pinjaman online. Betul. Kenapa? Kalau dari uang pinjaman online, sudah handphone kita tutup, semua kita tutup, tiba-tiba pintu ada gedor. Jadi inget lagi, oh iya, buka makanya. lagi deh. Terus kemudian kepepet dijual kan. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa, jangan pakai uang dapur ya. Nanti tiba-tiba butuh deh buat beli minyak, buka lagi deh aplikasinya gitu. Jangan kayak gitu juga. Jadi ternyata untuk menumbuhkan mental siap rugi itu kayaknya nggak ada orang yang benar-benar siap rugi. Nggak ada, saya juga nggak mau rugi. Masukin deh nih ke Indodax, itu nggak apa-apa kalau rugi juga, itu nggak ada ya. Nggak ada. Ya, yang ada adalah pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Jadi teman-teman, saling seringnya nih Tari nanyain ke Pak Oscar tentang pertanyaan itu, saya udah tahu nih Pak Oscar pasti nyuruhnya, udah tinggalin aja handphonenya,
Tinggalin aja udah handphonenya, udah jangan dibuka lagi aplikasinya. Nanti kalau misalnya udah huru-hara orang, wah di sosial media nih lagi rame lagi nih Bitcoin, berarti asetnya udah nambah kemungkinan besar. Tapi ini satu hal yang mungkin saran untuk jangan main derivatif sih. Kenapa? Karena di kripto itu ada dua market, spot dan derivatif. Betul. Kalau kita bicara spot ya, kita bisa melakukan itu. Tapi kalau derivatif, kita melakukan pura-pura lupa, kita kena margin call. Betul. Ya. Waktu berita naik, nanti waktu kita ngecek aplikasinya, ya, ternyata sudah kelikuidasi. Dan itu sih kenapa lebihnya Indodax, karena Indodax masuknya spot ya Pak ya? Kita masuk spot, karena memang dulu kan itu berangkat dari trauma saya waktu trading forex. Oh gitu, jadi korban ya Pak? Oh korban saya. Oke deh, semoga terjawab Aaron di Jogja atas pertanyaannya. Semoga bisa menumbuhkan mental tahan rugi ya. Kalau itu keinginannya Aaron, semoga bisa menemukan source-nya untuk bisa jadi tahan rugi. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Anasta Debi di Tangerang Pak. Pertanyaannya tahun 2002 ini ETH udah upgrade jadi ETH 2.0 Pak. Nah, apakah ETH itu bisa melebihi atau mengungguli Bitcoin di tahun 2022? Dan apakah mulai sekarang sudah bisa cicil beli Ethereum? Kalau kita lihat Ethereum dan Bitcoin ya, Ethereum itu sebenarnya sudah mengungguli Bitcoin. In what way? Kalau kita lihat umurnya, coba di-compare aja. Bitcoin lahir dan Ethereum lahir, di-compare sebelah-sebelah. Ya. Secara teknologi, ya, secara harga, secara ekosistem. Dia lebih cepat ya Pak take off-nya. Betul. Ethereum sudah lebih menang, jauh. Ya. Ya sih. Tapi sekarang kuncinya kan apakah Ethereum berhasil scale up lagi atau enggak? Betul. Karena Ethereum ini lagi memasuki tahun Bitcoin di tahun 2017 silam. Tahun 2016 silam. Tahun 2016 silam, Bitcoin itu pernah memasuki masa terjadinya kendala untuk scale up tahun 2016 silam. Okay. Kita lihat aja tahun 2016 silam, Bitcoin kan waktu itu biaya transaksinya mahal banget. Betul. Transaksinya stuck, TPS-nya kena. Ya, semua orang berusaha untuk upgrade, pengen upgrade tapi engineer-nya ragu-ragu ke arah mana. Kemudian tahun 2017-18 begitu resolve, Bitcoin take off. Nah, Ethereum sama. Semua orang setuju kok Ethereum bagus, ekosistemnya luar biasa. Dipakai di dunia institusi juga. Ya, Ethereum yang untuk institusi kan ada, yang corporate. Nah, sekarang kuncinya Ethereum ini berhasil nggak di dalam scale up-nya dia untuk menurunkan biaya transaksinya. Ya. NFT contohnya, NFT kan pada awalnya semua pakai Ethereum. Betul. Tapi gimana caranya kita transaksi NFT atau token apapun seharga 2 juta kalau harga gasnya sama mahalnya gitu kan. Jadi lebih problem lagi pada saat harga yang mau kita beli 100.000, harga gasnya 500.000 rupiah kan nggak make sense. Betul. Nggak make sense. Jadi biaya gas Ethereum itu menjadi kuncinya. Kalau memang biaya Ethereum gas bisa turun, jauh lebih turun, Ethereum saya kira ada kemungkinan untuk bisa nge-overlap Bitcoin. Ya, jadi gimana para developernya bisa men-tackle obstacle ini sih Pak? Yes. Ini karena masalah yang menurut Tari lumayan major sih Pak. Yes. Karena bahkan banyak yang orang udah pada mulai ganti nih pakai network lain. Betul. Udah pada satu persatu tuh ninggalin Ethereum. Yes, setuju. Jadi walaupun sebenarnya kalau dilihat dari industrinya yang tadi udah dibilang sama Pak Oscar, dia bahkan ada Ethereum for Corporate. Yeah. Dia bahkan punya yang smart contract bisa dipakai ini itu. Mungkin Bitcoin nggak bisa kali jaringannya dipakai untuk yang NFT tadi ya Pak. Cuman ternyata si Ethereum ini bisa sebenarnya. Cuman ya itu ada obstacle besar yang hopefully bisa di-tackle oleh developernya Ethereum. Nah, semoga itu terjawab. Anasta Debi dari Tangerang atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Pak, ini dari Azizul di Aceh. Izin Pak, kalau ada koin yang didelis dari Indodax dan para member tidak mendapat informasi dari posisi delis itu, bagaimana asetnya mereka nih Pak? Indodax itu sekalipun melakukan delis, ya, itu kita tidak pernah menghanguskan aset. Ini satu hal yang harus jelas. Ya, jadi Indodax dan kalau di bursa saham ya, itu beda, cara delisnya beda. Okay. Kalau kita bicara saham, pada saat terjadi delis di bursa saham, itu kan sahamnya nggak bisa diapa-apain, bener ya? Mau dijual nggak bisa, dibeli nggak bisa, dikirim nggak bisa, ke freeze, benar-benar ke freeze dan
sahamnya hilang di market. Tapi kalau kita bicara kripto, delist itu bukan berarti hilang. Delist itu artinya Indodax tidak lagi memperdagangkan token itu. Tapi di wallet masih ada token itu. Betul. Dan token itu masih bisa dikirimkan ke tempat yang masih menerima jual belinya token itu. Betul. Ya. Jadi contohnya kan beberapa token, ada 2 token yang barusan di delist nih. Ya. Nah, token itu masih ada, apakah masih ada di akun member? Masih. Apakah member masih bisa jual dan beli di tempat lain selain Indodax? Masih bisa. Betul. Tapi kenapa Indodax mendelist? Itu karena permintaan regulator. Ya, karena kita harus tahu Indodax kan perusahaan Indonesia dan kita tunduk pada aturan yang ada di pemerintah. Ya. Nah, oleh karena itu kita mendelist, tapi kita tidak menghilangkan aset membernya. Kalau mereka punya 1000 token ya masih punya 1000 token biarpun didelist. Cuma nggak bisa di trading di Indodax saja, Pak. Betul, jadi tapi masih bisa ditarik, bisa dijual tempat lain, ya. Beda jadi delist itu bukan sesuatu yang menyeramkan seperti di saham. Betul. Dan setahu tadi juga dikasih waktu kok untuk memindahkannya gitu ya. Jadi maksudnya kayak ada udah diinfokan bahwa ya teman-teman bisa memindahkan ini gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, bukan berarti di delist itu udah dihapus, dihilangkan gitu. Bukan gitu ya Pak ya? Bukan. Jadi bahkan kalau kita lihat beberapa aset yang pernah kita delist ya, kita kan delist kan sudah berulang kali ya, nggak cuma sekali 2 kali. Beberapa kali kita delist, beberapa aset yang kita delist dari beberapa tahun lalu pun sampai sekarang masih bisa di withdraw. Ya. Betul. Ya, jadi itu nggak suatu yang bisa dikatakan negatif banget nggak seperti di saham, nggak seperti itu. Karena delist namanya, bukan delete teman-teman. Iya betul, delist bukan delete. Jadi cuma nggak terlisting aja, bukan delete permanen gitu. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman bisa memindahkan aset kripto yang di delist di Indodax ke wallet lain yang masih menerima aset tersebut. Dan sebenarnya kadang-kadang ya, setelah kita delist, kalau memang request-nya banyak, permintaannya banyak, bisa kita list lagi. Ya. Tapi kuncinya di regulatornya. Gimana pemerintah Indonesia sih? Kita ngikutin aja teman-teman, gimana yang legalnya, gimana yang dianjurkannya gitu. Oke, Pak, terima kasih atas jawabannya. Dari Azizul Aceh. Terima kasih Azizul, semoga terjawab pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaannya dari Better Lakiansar di Palembang. Pak Oscar, mohon kasih kiat bagi kami pemula di cryptocurrency. Jujur aja nih, yang pasti seperti saya ingin itu meraih keuntungan di dunia kripto. Gimana Pak? Kalau mau dapat keuntungan di dunia kripto ya, selalu sama kok caranya. Ya. Beli waktu murah, jual waktu mahal. Ya. Karena memang cuma itu caranya ya. Maksudnya mau pakai rumus yang lain juga susah gitu. Ya, saya mau bilang pakai rumus yang lain, suruh gini. Nggak semua orang itu bisa baca technical analysis sih. Menurut saya nggak semua orang itu bisa baca candlestick. Ya. Anda mau belajar kayak apapun, kalau emang passion Anda bukan di situ ya nggak di situ. Dan sebenarnya cara untuk dapat profit di kripto itu bukan seperti jaga lilin gitu. Bukan seperti berharap tiba-tiba dapat durian runtuh gitu. Tapi benar-benar kita harus membeli saat murah, kemudian pada saat harga tokennya naik kita jual. Cuma itu caranya. Ya. Bukan sebaliknya. Oke. Jadi sesimpel itu teman-teman. Ya teori sih gampang ya Pak. Oh teori gampang. Nentuin waktu beli dan jualnya susah. Nah itu. Belum lagi nentuin token mana yang bagus. Betul. Yang sesuai pula sama profil risk profile masing-masing. Jadi ya sebenarnya kalau untuk para pemula nggak bisa satu formula sih ya Pak ya. Kalau menurut saya paling gampang ya untuk semua yang baru mulai, kalau beli itu cukup Bitcoin dan Ethereum. Oke. Jangan token-token lain. Ya. Kenapa? Karena itu jauh lebih mudah, secara market cap juga lebih mature. Ya, kalau kita bicara token, contohnya Shiba Inu, Dogecoin, itu bisa benar-benar luar biasa naik atau bisa hilang sama sekali. Ya, kalau saya dulu suka nyebut jadi belian atau jadi abu gosok gitu. Cepat naik, cepat turun juga sih. Oke. Terima kasih pada Better Lakiansar atas pertanyaannya, semoga terjawab. Nah, ini sebenarnya menarik Pak pertanyaan selanjutnya. Dari Herdin Septiadi. Karena kalau misalnya tadi ini Herdin Septiadi nggak nanya, Tari mau nanya. Apa itu? Jadi pertanyaannya nih Pak, bagaimana pengalaman Bapak selama ini dalam dunia kripto dan tantangan apa yang sudah Bapak hadapi untuk saat ini? Nah, Tari tambahin dulu Pak, karena
Pernah nggak sih Pak mikir 5 tahun yang lalu Indodax bisa sebesar sesukses ini? Sekarang Pak Oscar diundang untuk ngomong di TV, stasiun sini, stasiun TV sana sini, bahkan keluar kota untuk acara ini itu, sampai sebegitunya. Nah ini gimana nih Pak, suka dukanya? Ya, saya terus terang ya, saya bisa membayangkan Bitcoin itu sebesar sekarang, 5 tahun lalu. Oh ya? Tapi saya nggak bisa membayangkan Oscar sebesar sekarang. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Pada saat itu kan tahun 2014 silam, saya bisa membayangkan Bitcoin itu menjadi suatu komoditas salah satu yang utama di dunia. Ya. Tapi saya nggak tahu itu akan berefek sangat besar pada kehidupan saya. Wow. Ya. Karena waktu itu kita bukan yang pertama di Indonesia. Kita cuma fokus untuk melayani masyarakat, melayani member untuk membeli, menjual kripto. Ya. Ternyata dengan pelayanan kita, Indodax makin besar. Ya. Dan kemudian secara bersamaan ternyata Oscar ikut bertumbuh gitu kan. Ya, dan saya terima kasih sekali buat para member untuk bisa mendukung kami ya, bisa sebesar sekarang. Ya, makanya kita di Indodax selalu ingin fokusnya ke member, ke customer. Itu paling penting sih. Ya. Suka dukanya yang pertama mungkin lebih enak cerita dukanya kali ya. Kalau sukanya ini dikira pamer ya. Kalau dukanya kripto itu bukan suatu yang ramah sih, bukan suatu yang ramah kalau boleh saya jujur ya. Dukanya saya ini kan salah satu orang yang tugasnya mensortir ya, mana token yang kira-kira punya prospek. Ya, jadi itu artinya saya salah satu orang yang paling banyak berkorban untuk menjadi korban gitu. Jadi saya termasuk beberapa dana saya pribadi beli token, tiba-tiba tokennya hilang gitu. Apalagi zaman apa sih testing the water? Testing the water ya. Kadang-kadang testing the water kelelep gitu. Oke. Jadi sebelum kita ngerasain duka-dukanya, Pak Oscar yang nyelam duluan. Ya. Luar biasa loh. Terus kemudian yang tantangan berikutnya, kadang-kadang apa yang kita lihat di permukaan nggak sama dengan di dalamnya. Ya, ini yang apalagi token-token yang kebanyakan yang token-token baru keluar ya. Ternyata token itu belakangnya sistem micinnya luar biasa gitu. Ada money game-nya, ada apa ya. Tapi waktu ketemu saya semua kelihatan baik-baik aja gitu. Ya, akhirnya kan begitu itu bermasalah, saya yang dipanggil polisi kan. Aduh. Oke. Jadi, tapi kalau boleh tanya nih Pak, lebih banyak sukanya apa dukanya? Obviously sukanya ya Pak ya. Sukanya obviously. Kenapa? Karena saya orangnya sangat positif. Ya. Saya orangnya sangat positif. Pada saat saya dimanapun, ya, entah di bawah atau di atas, saya selalu merasa saya bagus. Saya selalu merasa saya baik gitu. Ya. Kenapa? Karena itu untuk memastikan supaya kita nggak pernah down, gitu. nggak pernah patah semangat. Ya. Kita mulai Indodax ini kan bukan langsung besar ya. Kita mulai kan benar-benar dari usaha kecil ya, benar-benar kecil, ukuran 3x3 meter, kantornya kecil banget. Saya ada share di Instagram saya pribadi. Ya. Ini sedikit promosi nih. Boleh ya. Pak. Di @OscarDarmawan. Oke. Ada underscore-nya atau ada apa Pak? Ini pokoknya @OscarDarmawan aja. Jadi saya kadang-kadang ngepost bagaimana dulu kita nggak ada underscore-nya tadi. Oke. Bercanda. Ya, jadi kita saya kadang-kadang nge-share. Dulu kita mulai di suatu tempat yang mungkin nggak semua orang mau memulai usaha di tempat seperti itu gitu loh. Karena ukurannya cuma 9 meter persegi ya. Kemudian tempatnya juga kurang bagus ya. Kemudian tempat 9 meter itu juga kita isi nggak cuma 1 orang tapi kita isinya 4 orang gitu. Iya, jadi ukuran mejanya dulu kecil banget loh. Ukurannya berapa itu ya? Itu 50 cm kali 50 cm. Sharing 3x3 sama Pak Will juga Pak? Oh enggak dia. Dia kan dulu di Semarang ya, saya di Jakarta. Ya, jadi dia punya 9 meter sendiri. 3x3 di Jakarta dan 3x3 di Semarang. Ya, mungkin ya kurang lebih seperti itu. Okay. Kemudian kita akhirnya pindah ke Bali sama-sama, makanya ukurannya jadi 3x3x2. Oke. Ya, tapi pada intinya kita mulai benar-benar dari bawah dan pada saat itu bahkan venture capital nggak percaya sama kita. Pada saat kita mulai itu, kalau kita mau fundraising selalu gagal. Mereka selalu bilangnya, Bitcoin apa sih? Nggak viable nih. Nggak viable nih. Ini Ponzi. Ya. Bahkan ada yang bilang ini
MLM ya, ini apa gitu ya. Jadi susah banget gitu ya. Benar-benar kita hidup bootstrapping. Ya. Oke. Wah, ini ternyata deep talk nih Pak ya. Kalau jadi pertanyaan dari Herdin Septiadi Kota Jakarta, jadi semoga terjawab atas gimana sih pengalaman Pak Oscar selama di dunia kripto. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari tadi kayaknya nggak oke nih Pak kalau kita nggak nyebutin satu kata yang semua orang lagi dihantu-hantui, COVID-19 Pak. Dari tadi kayaknya kita nggak nyebutin sama sekali. Nah, kalau dilihat dari kasus COVID-19 ini Pak, kenaikan dan penurunannya, itu bisa nggak sih Pak ngaruh ke market kripto? Ngaruh. Kenapa tuh Pak? Karena kripto itu aset yang selalu naik pada saat terjadi krisis. Aset yang tanaman. Ya, ini agak nggak enak sih, tapi ini kenyataan bahwa pada saat terjadi krisis global, ya, kripto akan naik. Ini kenapa disebut safe haven nggak sih Pak? Salah satunya, tapi nggak juga. Okay. Ya, jadi gini, pada saat terjadi ketidakstabilan suatu negara, kan masyarakat cenderung mencari aset yang tidak berhubungan dengan sistem ekonomi di negara itu. Kan pilihannya sedikit, karena semua sistem ekonomi kan saling nyambung satu dengan yang lain. Ya, kemudian orang makanya mencari emas, mereka megang barang, mereka lebih milih megang barang. Pada saat terjadi krisis, orang lebih milih megang barang daripada mata uang. Karena mata uang kita tuh nggak ada underlying-nya. Maksudnya, setiap uang rupiah yang kita pegang, setiap US dollar yang kita pegang, itu nggak ada underlying-nya. Ya, benar-benar dicetak dari bank sentral, kemudian kita pakai. Ya, jadi akhirnya pada saat krisis, orang cari aset yang lebih bisa dipercaya. Nah, oleh karena itu, Bitcoin selalu naik pada saat terjadi krisis. Betul. Tapi naiknya selalu di tengah-tengah. Di awal-awal justru turun. Kenapa? Karena market biasanya wait and see, melihat apakah benar-benar terjadi krisis atau enggak. Betul. Dan waktu awal-awal biasanya orang lebih cenderung membeli yang pokok-pokok dulu. Ya, untuk usahanya, untuk rumah tangganya, lain sebagainya. Begitu sudah stabil kondisi itu, kemudian mereka membeli untuk aset penyimpanannya. Makanya kan harga kripto waktu awal, harga kripto waktu di awal COVID turun sedikit. Kemudian di tengah-tengah naik terus kan. Kemudian COVID mulai stabil, kripto turun lagi. Betul. Bahkan all time high yang hampir 1 miliar aja itu terjadinya di tengah-tengah pandemi ya Pak ya? Betul. Oke, I see. Oke, jadi correct me if I'm wrong juga Pak, pertama kali Bitcoin keluar juga bahkan pas lagi krisis ekonomi waktu itu kan. Betul. Di Amerika pas lagi bubble properti ya. Bubble properti. Kemudian naik pertama kali kan krisis Yunani. Betul. Ya, kemudian terjadi kenaikan berikutnya itu kan waktu saat terjadi krisis di Eropa juga. Ya. Terus titik tertinggi yang 200 juta sekian waktu saat itu kan terjadi waktu krisis Korea Utara dan Korea Selatan. I see. Wow. Ya, jadi kita sebagai trader kripto kita harus berterima kasih pada krisis. Yeah. Ini Pak sebutannya there's always a silver lining. Yes. Jadi kalau teman-teman ngelihatnya kayak wah ini pandemi apakah berpengaruh? Ya pastinya teman-teman juga tahu ya kemarin di 2021 ini bahkan all time high-nya yang baru ternyata ada di tengah-tengah pandemi. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Rudi di Jakarta. Apakah Indodax akan menyediakan fitur staking di masa depan? Gimana Pak? Ya, untuk semua pertanyaan berhubungan dengan feature Indodax yang belum keluar, saya akan mengatakan no comment. Ditunggu aja. Ditunggu aja, ya. Okay. Ya, karena apapun yang dijawab nanti salah kita. Oke. Nanti saya dimarahi shareholder. Oke. Jadi nggak bisa nih, makasih atas pertanyaannya, semoga terjawab. Nggak bisa nih ya. Jadi ditunggu aja, Mas Rudi di Jakarta, akan adakah fitur staking di Indodax. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Herdin di Jakarta. Pak, apakah benar hold always wins? Dan seperti apa investor seperti apa yang dikatakan investor bahwa kau tinggal membeli dan menahan beberapa saat? Enggak benar. Nggak mesti ya Pak? Nggak mesti ya. Hold nggak selalu win sih. Kenapa? Karena kadang-kadang aset yang kita hold itu bukan aset yang bagus. Ya. Nggak penting kita membeli aset yang jumlah banyak. Tapi penting untuk kita membeli jumlah aset biarpun sedikit tapi bagus. Okay. Ini berlaku di mana aja? Di kripto, di saham, di properti. Kalau kita nge-hold aset yang bagus biarpun sedikit, itu kita akan win.
Tapi kalau kita nge-hold, asetnya jumlahnya kelihatan banyak, ya, tapi nggak bagus, biasanya akan hilang. Ya. Nah, contohnya gini, saya pernah ketemu satu orang, dia tanya sama saya, Enan beli apa ya? Terus saya bilang waktu itu, beli Ethereum aja. Ya. Tapi orang itu bilang, saya nggak mau beli Ethereum, kenapa? Saya tanya. Kata dia, karena Ethereum sudah mahal, sudah jutaan. Kalau dia beli nanti dapatnya 0, sekian kata dia, atau 0, berapa. Dia juga nggak mau beli Bitcoin, karena Bitcoin nolnya lebih sedikit lagi. Saya tanya, memang kenapa kalau dapatnya 0, sekian? Kata dia, kelihatan jumlahnya cuma sedikit gitu. Nah, takutnya nanti jumlahnya cuma sedikit, naiknya kelihatan sedikit. Ya, akhirnya dia beli token ABC, sebut aja. Nah, karena menurut dia beli token ABC itu harganya cuma berapa puluh rupiah. Dan kelihatannya jumlahnya banyak. Nah, dia menerapkan strategi hold untuk menunggu kemudian harganya naik kan. Tapi kalau kita megang aset yang nggak bagus, yang berisiko tinggi, kadang-kadang hold itu malah benar-benar jadi abu. Akhirnya token itu nggak ada nilainya sama sekali. Betul. Ya mungkin contoh yang paling ekstrim ya token Squid Game yang kemarin gitu. Itu kan mau di hold, kalau kita nge-hold itu kan nggak ada nilainya sekarang. Betul. Oke, I see. Jadi terakhir itu ada pertanyaan dari Herdin di Jakarta. Jadi sebenarnya hold always wins ya nggak juga ya Pak? Nggak juga, tergantung komoditas yang dipegang. Oke. Jadi ini nggak tahu nih sebenarnya Mas Herdin ini hodler atau bukan. Jadi sebenarnya emang mungkin baru mau jadi hodler, nanya dulu ke Pak Oscar itu. Langsung kecewa sama jawaban saya. Oke deh, kalau gitu nggak kerasa teman-teman, sesi tanya jawab Indodax Room Special Edition kali ini udah selesai, luar biasa, udah banyak banget pertanyaannya. Tadi tuh pertanyaannya lebih dari 10 dan pemenang beruntung kali ini hanya 10. Jadi nggak masalah, teman-teman masih bisa bertanya di Indodax Room selanjutnya. Tapi sebelum Tari sebutkan 10 penanya terbaik yang akan membawa pulang merchandise eksklusif dari Indodax, kita bisa kali ya masuk ke quiz voucher Indodax dulu. Nah, ini dari tadi ditunggu-tunggu nih. Kalau gitu kita mulai aja. Oke, kita udah siap? Kita masuk ya ke pertanyaan mengenai quiz voucher Indodax. Nah, ini teman-teman pasti udah pada tahu ya bahwa Indodax punya tagline. Kisi-kisinya tagline-nya itu 3 kata yang pasti udah teman-teman sering lihat. Ini kayaknya sering banget kita bahas ya Pak ya, tagline-nya 3 kata. Oke, kalau gitu bisa dilihat di layar masing-masing. Pertanyaannya adalah apakah tagline yang dimiliki oleh Indodax? Silakan teman-teman menjawab di kolom komentar dengan format yang ada, yaitu nama, username Instagram, kota asal, dan jawaban. Pertanyaan kali ini bisa dimenangkan oleh 5 orang beruntung. Nah, 5 orang beruntung ini akan mendapatkan voucher Indodax. Ingat ya, jawabannya itu 3 kata, itu kisi-kisinya, clue-nya. Jadi apa sih tagline yang dimiliki Indodax? Apakah teman-teman bisa jawab? Pasti udah pada tahu semua ya. Udah biasa nih. Oke? Sudah banyak nih ya yang jawab benar. Kita tutup sesinya. Oke, dalam 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman yang udah menjawab. Semoga beruntung. Nanti 5 orang pemenangnya akan dihubungi langsung oleh tim Indodax. Kalau gitu kita balik lagi ke Pak Oscar, Pak. Jadi gimana Pak hari ini? Malam ini lebih tepatnya. Udah datang ke Indodax Room, udah jawabin pertanyaan. Gak kerasa apa udah 1,5 jam. Iya. Yang pasti saya agak lapar sih. Oh. Karena belum makan. Out of the box banget jawabannya ya. Aduh, gimana sih nih panitia nggak dikasih makan narasumber ya? Oh gitu, oke. Nggak, joking. Saya happy banget sih diundang ke acara Indodax Room. Dan sebenarnya kalau bisa diundang lebih sering, lebih happy lagi. Oke. Tapi kan Bapak udah sibuk nih sekarang.
Jadi kalau misalnya diundang ke Indodax-room jangan kapok-kapok lagi ya Pak ya? Saya sampai goyang. Saking excitednya teman-teman. Karena saya passion saya itu sebenarnya guru ya. Ya, saya dulu kan pernah jadi dosen. Luar biasa. Ya, saya ada cita ketarikan. Pak Oscar ini belum pernah jadi apa ya? Kayaknya udah semua mencoba menjadi. Saya belum pernah jadi bidan. Oke. Biarpun saya cita-citanya dokter. Aduh, ampun. Oke. Ya, jadi kalau saya bisa diberi kesempatan untuk sharing pengalaman atau memberikan apa yang saya tahu, saya happy banget. Karena memang dulu waktu saya mulai usaha sebagai pembuat software house, saya sambilannya kan part time-nya guru gitu, dosen. Oke. Ya. Luar biasa. Ini sebelum Indodax terestablish, Pak? Belum, kalau sekarang nggak sempet kayak. Widih. Jadi sekarang mengedukasinya lewat ya kayak gini ya Pak ya? Betul, makanya sharing-sharing ini juga edukasi. Nama edukasi kita kan Indodax Academy ya. Luar biasa. Iya. Ini dosennya Ibu Tari. Enggak, bukan. Ini dosennya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Oscar udah datang hari ini, udah sharing-sharing. Semoga teman-teman bisa mendapat insight lebih banyak dan edukasi pastinya juga. Terima kasih Pak Oscar dan terima kasih teman-teman yang sudah bertanya pada malam hari ini. Seperti janji Tari di awal, Tari punya 10 pemenang beruntung yang sudah memberikan pertanyaan yang berhak mendapatkan 10 merchandise eksklusif dari Indodax yang pasti di dalamnya ada e-money-nya. Oke, udah siap ya? Kita sebutkan satu-satu pemenang pertanyaan Indodax-room Special Edition Nataru 2021. Pertama ada Joyce Wartono dari Bali. Boleh diberikan tepuk tangannya teman-teman. Terima kasih Mas Joyce. Kedua ada Muhammad Dedi Sanjaya dari Jakarta. Ketiga ada Michael dari Jakarta juga. Keempat ada Johannes dari Tanjung Pinang. Lanjut ke Ken Arya di Bekasi. Ada Aaron dari Jogja. Anasta Debi dari Tangerang. Herdin dari Jakarta, Better Lakiansar dari Palembang, dan Herdin Septiadi dari Jakarta. Boleh diberikan tepuk tangan yang luar biasa teman-teman. Bagi para pemenang, terima kasih atas partisipasinya. Tim Indodax-room akan menghubungi melalui Instagram dari username yang telah dicantumkan. Dan bagi kalian yang belum menang mau memiliki merchandise eksklusif dari Indodax, tenang aja teman-teman bisa mendapatkannya dengan mengunjungi official store Indodax di Tokopedia. Jangan lupa yang ada centang ungunya ya teman-teman ya. Oke, demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Bagi yang ketinggalan jangan khawatir karena teman-teman masih bisa menonton kembali Indodax-room Special Edition Nataru ini melalui YouTube Indodax. Jadi jangan lupa juga untuk terus follow akun media sosial Indodax agar selalu terupdate dan gak ketinggalan dengan info-info terbaru mengenai cryptocurrency, blockchain, bitcoin, dan aset kripto lainnya. Dan jangan lupa juga untuk gabung grup Telegram Indodax yang bisa kalian cari melalui nama @indodaxroom untuk diskusi seputar trading dan aset kripto dengan member lainnya. Jangan lupa juga kayaknya ini follow Instagram Pak Oscar. Instagram Pak Oscar di @oscardarmawan karena di situ kalau saya lihat-lihat Pak Oscar tuh suka memberikan edukasi juga ya Pak ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan platform-platform yang sudah ada untuk semakin menambah ilmu mengenai blockchain, Bitcoin, dan cryptocurrency lainnya. Akhir kata, Tari mau ingetin ke teman-teman jangan lupa untuk mengisi survei yang ada di akhir Zoom ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah close nanti, make sure isi dulu surveinya agar tim Indodax-room bisa improve apa yang kira-kira menurut teman-teman bisa dijadikan input. Selain itu, Tari juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyaksikan Indodax-room Special Nataru pada malam hari ini. Saya Tari pamit undur diri dan sampai bertemu di Indodax-room selanjutnya. Indodax, aset masa depan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Pak. Thank you, Tari.